Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, seorang perangkat desa di Pati meregang nyawa dengan luka serius. Korban diduga dibunuh oleh tetangganya sendiri. Seorang pria yang merupakan perangkat desa di Kecamatan Gunung Bungkal Pati ditemukan mengalami luka serius di area perut. Informasi dari pihak keluarga, kejadian terjadi sekitar pukul 5:30 pagi. Korban yang berprofesi sebagai kasih pemerintahan diduga mengalami penganiayaan berat di rumah dan belum diketahui pelakunya. Korban langsung dilarikan ke RSUD RAS Wandopati untuk dilakukan autopsi. Kaswi selaku sekretaris desa menuturkan tak mengetahui secara pasti kronologi kejadian lantaran sedang ada kegiatan. Saya ini kan mau sampaikan pagi nggak tahu baca jam berapa nggak tahu. Terus terangnya terus saya nggak tahu pokoknya. Tadi turut membawa ke sini tadi pukul berapa Pak, mungkin bisa cerita? Dari rumah sakit juga saya kurang jelas pokoknya. Kan saya disuruh kepala desa cuma mengantar ke Pak itu aja. Udah, terima kasih. Jadi jangan kesini diutus kepala desa untuk mendampingi ya. mendampingi gitu Mas. Iya udah Mas, itu aja. Pihaknya pun diinstruksikan kepada kepala desa untuk mendampingi keluarga di RSUD RAS Wandopati menanti proses autopsi. Sementara itu pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan perangkat desa diamankan oleh Polresta Pati setelah sempat melarikan diri. Tersangka lancarkan aksi dalam pengaruh minuman keras. Polisi amankan SHW pemuda berusia 25 tahun sebagai tersangka pembunuhan perangkat desa Suratman di Kecamatan Gunung Bungkal Pati. Kejadian bermula pada Senin pukul 3 dini hari. Tersangka pulang dalam keadaan mabuk dan terlibat cekcok dengan sang ibu. Gelap mata, tersangka langsung mengambil senjata tajam dan mendatangi rumah korban yang masih satu desa. Setelah nusuk kamu ngapain aja? Aku lari aja. Lari kemana? Tempat saudara saya Di Merak. Merak. Ya. Ada katanya mungkin? Terasa tidak menyesal. Untuk kejadian ini pastinya itu spontan atau ada direncanakan dari apa? Sebelumnya sudah lihat. Kalau perselingkuhan ini ayahnya tahu nggak Mas? Nggak tahu. Sebelumnya sudah mengingatkan ibu atau korban Pak? Nggak. Ibu balik. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin menuturkan kejadian terjadi saat subuh di mana korban mendapatkan luka berat di perut. Tersangka langsung melarikan diri ke rumah saudaranya di Kecamatan Margoyoso. Sebanyak 1 kali ke arah bagian kanan, kemudian tersangka sudah SHW ini langsung pergi dan lalu anak korban berteriak minta tolong, kemudian tetangga beserta anak korban membawa korban ke rumah sakit, yaitu rumah sakit Sebening Kasihtayu, di mana saat tiba di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban, sajadah, pisau pelati, kendaraan dan ponsel milik tersangka, serta plastik kosong bekas minuman keras. Tersangka dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, tersangka mengaku melancarkan aksinya lantaran memendam rasa dendam kepada korban, terlebih dirinya dalam pengaruh minuman keras. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Beredar video CCTV remaja dikeroyok sejumlah orang di depan kantor cabang dinas ESDM Kendeng Selatan di Blora. Ada belasan orang yang terlibat dalam kejadian tersebut dan saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Beredar rekaman video CCTV pengeroyokan remaja. Dari rekaman CCTV berdurasi 25 detik itu terlihat ada segerombolan remaja di depan kantor dinas tersebut. Dari CCTV terlihat segerombolan pemuda tiba-tiba menyerang seorang yang bergaus pendek dan celana pendek hitam. Korban pun tampak kepayahan sampai melewati pagar dan mau masuk ke kantor. Sementara di sebelah pengeroyokan itu ada korban lain yang juga dikeroyok. Saksi yang merupakan satpam kantor Teguh Andi Irawan menyebut ada sekitar 7 motor dan ada belasan orang yang terlibat pengeroyokan. Korban yang dikeroyok mengalami luka di wajah hingga siku. Menurutnya korban dikeroyok dengan tangan kosong tapi tiba-tiba ada yang menggunakan senjata. Kejadian itu ya tiba-tiba saja terjadi ya. Itu kapan Mas itu? Kejadian kapan? Jam 17, minggu jam 17.11an lah kurang lebih. Itu apa Mas? Yang jenengan lihat apa? Pengeroyokan atau apa? Itu ada 2 orang dikeroyok ya kurang lebih. Ada 7 motor berboncengan ya kurang lebih 14 orang. Tapi ya semuanya mengeroyok sih. Kapolsek Blora AKP Rustam menyebut kejadian dugaan tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama hingga mengakibatkan orang luka. Dan untuk kasusnya sudah kita terima laporannya dari Polsek Blora Kota, sudah menerima laporannya dan sekarang kasusnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres Blora. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Blora. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan anjing tanpa dokumen resmi yang berhasil digagalkan pengirimannya oleh jajaran kepolisian Resor Kota Besar Semarang pada beberapa waktu lalu akan dievakuasi keluar Jawa Tengah. Selain akan memindahkan ratusan anjing, polisi juga akan menelusuri surat jalan maupun surat keterangan hewan yang dibawa oleh pelaku. Anjing-anjing tersebut wajib dikarantina di situ dulu. 213 anjing yang berada di shelter Semarang rencananya akan dipindahkan ke wilayah Bogor, Jawa Barat setelah ada dugaan beberapa ratusan anjing yang diamankan terpapar virus. Dari hasil laboratorium, 2 anjing yang mati diketahui mengidap virus parvo serta cacing jantung yang dapat menular ke hewan maupun ke manusia. Sementara terhadap beberapa anjing yang mati sejak awal pengungkapan perkara telah dilakukan autopsi oleh Balai Besar Veteriner di Wates, Yogyakarta. Dari hasil uji laboratorium tersebut terdapat seekor anjing yang positif mengidap rabies. Selain akan memindahkan ratusan anjing ke wilayah Jawa Barat, Polrestabes Semarang juga masih melakukan penelusuran serta penyidikan terkait dengan surat jalan maupun surat keterangan hewan yang dibawa oleh pelaku. Jawa Barat, di mana kondisi di sana itu dingin, sedangkan di sini itu kondisinya panas, sehingga ada beberapa virus parvo. Virus parvo itu sangat cepat menyebar apabila dalam kondisi cuaca panas. Evakuasi terhadap ratusan anjing yang telah dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan upaya menjaga Jawa Tengah tetap bebas dari penyakit rabies. Sebelumnya, Polrestabes Semarang bersama komunitas Animals Hope Shelter Indonesia berhasil menggagalkan pengiriman 226 ekor anjing ke Solo di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Dari hasil penyelidikan, ratusan ekor anjing tersebut akan dijagal dan untuk kemudian dikonsumsi dagingnya. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di kota Semarang harus berhadapan dengan polisi setelah melakukan pencurian mobil milik mantan majikannya sendiri. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran ingin melunasi hutangnya. Jajaran Satuan Reskrim Polrestabes Semarang menangkap PO 28 tahun tersangka pencurian mobil pickup yang terjadi di Jalan Durian Utara, Banyumanik pada Selasa 9 Januari 2024 lalu. Tersangka sengaja mengincar mobil mantan majikannya dengan cara mengambil kunci di kantor korban, lalu membawa kabur mobil pickup warna putih. Selang sehari setelah kejadian, tersangka berhasil ditangkap petugas di Jalan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dari penyelidikan polisi, ternyata tersangka pernah bekerja kepada korban sebagai pekerja lepas. Pada tanggal 10 Januari, sekitar pukul 5 pagi, ini pelaku berhasil diamankan dengan inisial PY, yaitu ditangkap di Jalan Ungaran sekitar pukul 5 pagi. Sementara itu, dari pengakuan tersangka, mobil tersebut akan digadaikan dan hasilnya untuk membayar hutang sebesar 5 juta rupiah. Setelah mencuri terus mobil sudah dibawa sudah pulang, Pak. Ya, Mas, ya. Rencananya, Mas, rencana tidak dijual, Pak. Saya kerjakan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, aksi pencurian di sebuah kedai es teh Jumbo di Jalan Gajah Raya Gayamsari, Kota Semarang terekam CCTV. Pelaku mengambil uang di dalam kedai usai merusak kunci gembok pintu kedai dan mengalihkan kamera CCTV di dalam kedai. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di kedai es teh Jumbo di Jalan Gajah Raya. Pelaku berhasil masuk ke dalam kedai, memutar kamera CCTV, kemudian mengambil sejumlah uang di dalam laci yang tidak terkunci. Peristiwa tersebut diketahui pertama kali oleh pemilik kedai, Hani Anastasa, yang curiga dengan CCTV yang bergerak-gerak dan kemudian jatuh. Saat dicek, Hani sudah mendapati kunci gembok dalam keadaan rusak dan uang sebesar Rp600.000 hilang. Bukaan, laci bukaan, Ya, uang kristal udah yang sering ngirim-ngirim itu gitu. Berapa, Bu? ya sekitar nggak banyak sih, cuma 600. Itu yang rusak apa aja? Gembok, ini itu lepas, apa itu bandulannya. Udah, itu aja sih. Mendapati informasi pencurian, tim unit Reskrim Polsek Gayamsari mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik kedai. Sementara kita masih penyelidikan mencari informasi terkait dengan pelaku, karena pelaku terekam CCTV. Mudah-mudahan dengan berkat CCTV yang ada dan informasi dari pelaku sudah tidak segera kita tangkap ataupun kita koordinasi dengan Polres, karena informasi dari korban juga pelaku tersebut melakukan pencurian ini di tempat yang lain. Korban diarahkan untuk membuat aduan di Mapolsek Gayamsari. Dari pengumpulan bahan dan keterangan, tim unit Reskrim Polsek Gayamsari akan berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat karaoke di Tegal Senin pagi terbakar. Kebakaran yang belum diketahui sumber apinya ini menewaskan 6 orang pemandu lagu yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, sedangkan 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Evakuasi korban tewas dan luka dilakukan menggunakan mobil kren dari Dishub Kota Tegal. Salah seorang pemandu lagu, Bella Sofiani, mengatakan dalam mes terdapat 4 kamar yang dihuni masing-masing 4 orang.
Ia mendapat kabar korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Kabar itu. Itu Mas ya, Mbak? Iya, itu Mas. Iya. Berapa kamar itu? Di atas itu di lantai 3. 6 kamar. Satu kamar 4 orang. Yang nginep di situ semua? Iya, nginep situ. Waktu itu lagi tidur. Mungkin lagi tidur ya, sisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Mbak? Kenapa? Yang sudah Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. berapa? 5 orang. Sementara itu, Kabid Kebakaran Kota Tegal, Sugeng Riyadi, mengatakan sebuah korban terjebak di dalam ruangan yang dipenuhi asap tebal. Sementara petugas damkar juga kesulitan untuk masuk ke lokasi. Karena identitas nama kita belum mendapatkan datanya. Artinya dia bekerja sebagai apa di sini? Mungkin pemandu lagu. Pemandu lagunya ya. Oke. Semua berapa, Pak? Gimana? Semuanya berapa? Yang kita evakuasi tadi berapa, Mas? 8 atau 7? Itu kejebak ya. Kejebak kurang lebih 8. 8 ya? Ya. Tapi dikabarkan informasinya meninggal sampai 6, benar, Pak? Kita juga belum tahu jelas informasi yang jelas, cuman kita dapat informasi tadi terakhir baru 2 orang. 2 orang ya. Tapi ada 8 korban ya intinya? Ada 8 korban. Oke. Pak, kesulitannya apa, Pak? Sementara kesulitannya itu evakuasi ini asapnya sampai hitam sekali pekat. Kita belum bisa masuk waktu itu. Sampai sekarang masih pekat, Pak? Sekarang sudah agak mending, kita masih mencari sumbernya kecekan api. Data korban yang masuk ke rumah sakit sementara berjumlah 15 orang. 6 orang meninggal dunia dan 9 orang masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 9 korban yang masih dirawat, kondisi kadar oksigen umumnya masih bagus. 1 korban diantaranya adalah petugas Dinas Perhubungan Dishub Kota Tegal yang sedang melakukan evakuasi. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Polisi juga masih memeriksa sejumlah korban. 5 korban tewas berada di RSUD Kardinah Tegal dan 1 orang di RSI Harapan Anda Tegal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.